sebelumnya nama ibu siapa ya? Saya Mulia Astugara. Baik, kalau saya bilang politik, apa sih yang terlintas di benak ibu, di pikiran ibu? Politik itu ya mengenai pemerintahan paling juga. Terus gimana sih bu kayak kondisi politik di Indonesia sekarang ini? Ya kalau dibilang di Indonesia ini ya fleksibel sih, tergantung kita menanggapinya gitu aja. Karena kan sekarang apa ya, mendekati pemilu ya. Terus untuk kinerjanya ya gimana ya, kalau kinerja itu politik saya rasa cukup bagus lah kalau untuk pemerintahan sekarang. Lalu politik yang baik itu seperti apa sih menurut ibu? Kejujuran intinya dan bekerja yang baik. Terus menurut ibu juga terlibat tidak pada kegiatan politik? Kalau saya iya. Alasannya ibu? Alasannya Ya. ingin Indonesia maju aja. Terus tertarik nggak bu kayak berita-berita politik nih? Tertarik kalau dalam segi untuk mensejahterakan masyarakat ya, karena saya sendiri masyarakat lokal. Terus ibu tahu nggak tanggal 27 ini ada pemilihan? Dapat informasi dari mana bu? Dari kelurahan, dari RT, dari RW, dari berita juga. Ibu tahu tidak siapa saja calon gubernur dan wali kota? Yang saya tahu cuma Pak Sarif Udin ya, untuk Kota Tangerang dari Golkar. Terus siapa ya namanya tuh yang Jawa Barat? Saya nggak semua. Saya tahunya Safrudin aja karena kan dia bekas wakilnya Pak Arief. Ya. Baik. Kalau boleh tahu, kenapa ibu pilih calon tersebut? Karena untuk kinerja sebelumnya di kota ya bagus, pendidikan. Kalau misalkan Pak ini menjabat lagi ya, apa harapan ibu ke depannya? Satu, masyarakat Tangerang sejahtera. Kedua, bantuan untuk kaum di bawah ini lebih diutamakan sih, sama ya teruslah kinerja yang sebelumnya itu ditingkatkan. Untuk gubernur juga gitu ibu? Ya, untuk gubernurnya kan sekarang itu siapa ya? Airin ya. Ya. Yang kalau Ibu Airin kan di Tangsel pun juga udah bagus, tapi lebih bagus nanti kalau dia menjadi gubernur Tangerang ini ya kesehatan mestinya yang harus lebih diutamakan, karena kan orang sakit itu mahal. Iya, karena sehat itu. Ibu ngikutin berita politik enggak atau bahkan sampai cari tahu karakter-karakter calon-calonnya? Iya. Sering sih lihat di berita, cuman kan kalau untuk saya minat banget juga ya, karena mereka itu kan manusia juga, gitu. Pasti ada kapasitasnya. Jadi mudah-mudahan kita banyak berdoa aja untuk pemimpin yang sekarang ya lebih amanah, jujur, dan bekerja lebih baik. Kalau misalkan ada isu-isu yang menjelekkan dia itu gimana ya ibu? Ya, namanya juga manusia, ada sisi buruknya, ada sisi baiknya. Jadi nikmatin aja. Kita mah jadi warga, gitu. Cukup mendoakan lah. Cukup ibu. Ya. Oke ibu. Yang paling luar biasa. Kenapa? Dan UMT mau tanda jawab masalah politik pilkada. Iya. Pilkada. Iya, Pak. Sekitar pilkada. Kenapa? Nah, dan bapak ini aja ya. Oh iya baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Dari awal ya. Ini langsung. Iya. Langsung. Boleh. Oh, gitu. Baik Pak, sebelumnya nama Bapak siapa ya? Tuh, namanya. Nah, terus kalau saya bilang politik, apa sih yang terbenak di pikiran Bapak tentang politik? Kalau politik itu buat kita adalah salah satu tujuan atau menciptakan generasi yang tujuan tersendiri untuk ikut andil membangun bangsa dan negara ini yang lebih baik dengan tujuan kesejahteraan,
kemakmuran bagi rakyatnya. Jadi politik itu bukan sekedar untuk kelompok atau bagian dari kekuasaan itu sendiri. Terus menurut Bapak gimana sih kondisi politik Indonesia saat ini? Saat ini bagus, karena kalau tercermin dari trias politikal yang kita sering pelajari di bangku kuliah itu, Indonesia itu salah satu demokrasi yang patut dicontoh oleh negara lain, karena kita adalah demokrasi yang dipimpin oleh kepala pemerintahan dan juga pemimpin kepala negara. Dan itu seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Terus gimana sih Pak kalau kondisi politik yang baik seperti apa? Kalau politik yang baik itu karena politik itu dinamis ya. Dinamis. Cenderung kita hari ini A, besok sudah B. Kalau bagaimana kita bisa merangkul tanpa harus menindas. Kita mesti harus memberikan kaedah yang sesungguhnya bahwa politik Indonesia itu lebih baik daripada politik yang lainnya. Terus Pak, menurut Bapak terlibat nggak sih dalam kegiatan politik ini? Kalau kegiatan politik secara politik praktis saya tidak. Karena seorang pegawai itu non ASN atau ASN yang bekerja di pemerintahan itu bukan ditekankan ya, memiliki fakta integritas yang harus netral, tidak boleh berpihak pada siapapun, gitu. Iya Pak. Terus Bapak tertarik nggak sama berita-berita politik gitu? Oh sangat tertarik, karena walaupun bagaimana dasarnya basic saya kuliahnya itu di Sipil Pentek. Saya lulusan ilmu sosial politik gitu. Oh iya. Terus Bapak tahu nggak tanggal 27 ada penyoblosan? Oh tahu. Informasi tahu. dari mana Pak? Karena di Kesbangpol ini salah satu badan atau lembaga pemerintahan yang di dalamnya itu ikut mendampingi KPU, Bawaslu untuk mensosialisasikan, yuk sama-sama tanggal 27 November jangan lupa kita mencoblos. Baik Pak. Rugi kalau nggak mencoblos. Terus Bapak tahu nggak siapa aja calon gubernur sama wali kota nih? Kalau gubernur Dari nomor 1. nomor 1 Andra Sony berdampingan dengan Dimyati. Lalu Itu nomor 2 apa nomor 2? oh Andra Sony nomor 2. oh nomor 2 ya. Oh salah. Nomor 1 berarti Ibu Airin dengan Ade. Iya. Lalu nomor 2-nya Tadi Andra. Andra Sony dengan siapa? Dimyati. Terus kalau wali kota Pak, tiga-tiganya tahu nggak? Wali kota 1 itu Paldo Malini dengan Fadil Akbar. Lalu nomor 2-nya itu Muhammad siapa? Amarullah, rektornya ya. Mantan ya. Bersama dengan Bang Moni Mufizar. Lalu yang ketiga Haji Sahrudin berpasangan dengan Haji Mariono. Keren. Terus kalau boleh tahu Bapak pilih siapa? Kalau boleh tahu saya pilih siapa? Rahasia. Karena pegawai nggak boleh menggiring opini, apalagi mengajak siapapun untuk masuk memilih. Tapi kita netral. Yang pasti anak muda nggak boleh lah, harus ikut memilih ya anak muda. Ya. Terus Bapak kenapa pilih calon tersebut nih? Kan Bapak nggak tahu kan? Bapak nggak kasih tahu kan? Terus kenapa Bapak pilih itu calon itu? Alasan Bapak. Iya, alasan Calon Bapak. itu siapa? Calon Bapak kan tadi Calon ngasih tahu yang Bapak pilih Enggak, nanti. yang bakalan Bapak pilih. Kenapa alasannya gitu, Pak? Nggak ngasih tahu. Enggak. Kan saya nggak ngasih tahu. Kok saya ngasih tahu? Iya. Kan saya nggak tahu nih. Iya. Saya milih siapa? Ya namanya di skip ya. Tapi untuk alasan Dirahasiakan. Iya, dirahasiakan. Tidak boleh dibuka. Baik, Pak. Terus kalau misalkan dia udah menjabat nih, ada yang terpilih apa ya? Terus harapan Bapak gimana sih untuk wali kota? Harapannya sesuai dengan janji politik mereka masing-masing.
Yang paling pertama adalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat yang paling utama ya. Terus infrastruktur yang terjadi di Kota Tangerang itu mesti harus ditingkatkan untuk meningkatkan perekonomian yang lebih sejahtera untuk rakyat Kota Tangerang. Karena Kota Tangerang itu hampir 1,7 juta atau 1,3 juta lah. Termasuk Gen Z yang paling besar itu. Harus pilih Generasi zamannya. Baik udah Pak ya, terima kasih waktunya. Nama saya Sandro di SIP, panggilan Kucai doang. Oh iya. Tapi kita Kucai doang. Kalau diklik di berita masa-masa yang dulu ada namanya Kucai doang atau Sandro di SIP. Bapak kenapa bisa ditugaskan di sini? Saya dulu 2014 masuk ke sini. Dulu awalnya saya sering mimpin aksi demo. Kayak BEM gitu ya Pak ya? Saya nggak pernah ikut BEM. Katanya Saya nggak ikut GMNI, saya nggak ikut HMI, saya nggak ikut PMI. Tapi kok bisa Pak? Bisa lah. Saya sendiri. Gitu. Jadi saya memiliki identitas sendiri tanpa. Baik Kak, kalau misalkan kami bilang politik itu apa sih yang terpikirkan di politik itu dia berhubungan sama pemerintahan ya, kayak cara menjalankan pemerintahan. terus menurut apa politik ini? Ini perlu dari apa ya sistemnya gitu. Jadi kayak ada sisi baiknya, ada yang politik jadi lebih terang. Ini dengan ada politik juga itu kadang masih ada perbedaan pendapat yang sama-sama saling nggak mau kalah. Jadi masih terlalu apa ya? Tuh ya tapi. Terus menurut Kakak politik yang baik seperti apa sih Kak? Sudah pasti sudah pasti. Harus tertarik sebenarnya. Dia itu bakal dijamin sama pemimpin. Kakak tahu nggak tanggal 7? Informasi Dari orang sekitar sih kayak dapet orang. Terus sebenarnya itu tergantung visi misi calon tersebut. Apakah visi misi calon tersebut itu sejalan atau sejalur atau kayak saya pengennya daerah saya itu dipimpin sama pemimpin yang seperti ini gitu. Apakah visi misi dia bisa menjalannya seperti itu? Terus kalau misalkan dia sampai terpilih apa sih harapan? Kalau terpilih pastinya dia harus bisa mengemban tanggung jawab baik. Dia harus juga berjalankan dan dia mengembangkan daerah yang diemban. Sebelumnya nama Kakak siapa Kak? Aku nggak ada satu. Baik. Kalau kita bilang politik apa sih yang ada di pikiran Kak? Duit. Kenapa tuh Kak? Karena mereka semua cuman gimmick doang, cuman ngelucu-ngelucuan doang. Seriusnya cuma di awal doang. Ya, terus menurut Kakak gimana kondisi politik di Indonesia saat ini Kak? Kacau. Indonesia juga nggak baik-baik aja gitu. Iya, ada kan simbolnya tuh Indonesia darurat. Oh iya benar. Terus gimana Kak politik yang baik menurut Kakak? Sebenarnya sih kalau ngebahas tentang politik, kayaknya politik itu nggak ada yang bersih ya. Dari zamannya Soekarno sampai sekarang emang nggak ada politik yang bersih, benar-benar murni, benar-benar tanpa dosa. Ya pasti mereka semua melakukan kejahatan, melakukan kesalahan yang mungkin itu nggak ada terpaksanya, tapi juga mungkin ada keinginan mereka juga. Dan kalau menurut aku
Sebenarnya saya selaku masyarakat enggak menginginkan politik yang bersih sih enggak. Cuman jangan banyak bohongnya, jangan banyak ngibulnya. Karena kalau udah banyak ngibulnya itu udah muak banget ya, udah muak banget. Jadi yang awal-awal itu, yang penting itu awal-awal jangan banyak mengutarakan janji. Yang kedua, pun kalau misalnya memang sudah berjanji, dicoba laksanakan secara perlahan-lahan. Kalaupun memang selama kurun waktu 4 tahun misalnya tidak terrealisasikan, tolong jangan tiba-tiba dirubah atau jangan tiba-tiba dihilangkan begitu saja. Kakak tahu nggak tanggal 27 ada penyoblosan? Tahu. Tahu. Informasi dari mana ya, Kak? Dari Instagram. Oh, Instagram. Terus kakak tertarik nggak sih sama kegiatan politik? Enggak sih sebenarnya mah. Tapi anehnya aku sering banget ditawarin jadi tim sukses. Contohnya kayak kemarin tuh waktu pas Ibu Airin ke UMT, aku ditawarin jadi tim suksesnya dia. Heeh. Jadi 2 orang yang nawarin aku lewat Instagram. Karena kan aku di tag sama Bu Airin di Instagram. Jadi gua enggak ikut jadi tim suksesnya ibu katanya gitu. Terus ada lagi nggak lama kemudian ada lagi yang ngechat, Mbak saya dari ini, lo nggak ikut gabung sama saya gitu join. Tapi karena saya memang nggak mau join ke mereka karena di sini saya mau netral, mau ngelihat sisi mereka tuh seperti apa sih pekerjaannya, karena saya juga tahu Bu Airi seperti apa, keluarganya juga seperti apa, ya kan. Jadi saya kayaknya lebih baik untuk tidak jadi tanda kutip buzzernya mereka gitu. Oh iya Kak. Kakak tahu nggak calon gubernur sama wali kota atau kabupaten siapa aja? Kalau gubernur kan tadi yang aku bilang ya, Bu Airin, kalau nggak salah aku bilang tuh nomor 2 ya. Oh, pas satu ya. Yang satunya kan Andreas Wonke, ya kan dari sama Nata Kusuma. Kalau kenapa tinggal di kabupaten, jadi adanya bupati. Kalau bupati itu di tempat aku itu ada ada 3 orang, ada 3 pasangan. Kalau nggak salah yang pertama itu siapa sih namanya? Oh iya Mat Romli. Iya Mat Romli. Yang kedua sama satu lagi tuh Maisal. Iya itu nggak tahu loh. Iya, kabupaten. Kabupaten juga. Kamu di mana? Aku Paku Haji, Tanjung Pasir. Iya. Yang ketiga si yang Zulkarnain. Iya, betul Kak. Terus kalau boleh tahu nih, kakak misalkan berpihak sama salah satu ya, itu kenapa langsung pilih? Kalau sendirinya kabupaten gimana? Hancur banget ya, hancur banget. Apalagi siapa namanya? Si Maisal Rashid sama wakilnya kan, calon wakilnya kan itu keponakannya ini Jaki. Iya. Jadi intinya sih mereka itu jabatannya itu turun temurun. Jadi nggak mau dinasti, jadi nggak mau tuh jabatannya itu dikasih ke orang lain yang mereka nggak tahu, orang asing gitu. Jadi mau milih mereka juga sama aja, mau milih Mat Romli juga kayaknya dia masih mentah banget, visi misinya juga kayaknya juga belum terkenal juga gitu ya di kalangan kita. Mau nomor 3 apalagi, visi misinya nggak jelas. Terus kalau salah satunya kepilih nih Kak, harapannya apa? Kalau kabupaten sih kayaknya udah tahu ya kayaknya bakal si itu ya. Ya intinya sih buat bapak, buat ibu, tolong deh kabupaten itu jangan jadi kabupaten yang primitif ya. Seakan-akan kita tuh kayak itu di zaman kuno. Karena perbandingan ini jomplang banget. Kamu kan naik motor dari kabupaten ke kota, itu benar-benar perbandingannya jauh dari infrastrukturnya, dari jalanannya, dari pendidikannya itu jauh banget. Dan kabupaten itu masih benar-benar terbelakang ya, apalagi banyak juga orang-orang yang putus sekolah SD, bahkan bayangin aja SD putus sekolah gitu. Terus juga lapangan pekerjaannya jangan cuma janji deh Pak gitu kan. Kami semua butuh lapangan kerja ya kan. Jadi jangan dari luar kota tiba-tiba bisa dapat di sini, tapi yang dari kabupatennya sendiri mundur. Jalanan itu
Mohon banget tolong diperbaiki sekali ya Pak, karena banyak yang kecelakaan gara-gara jalannya rusak, jalannya bolong ya kan, terus juga pencahayaannya karena udah masuk ke daerah Bitung tuh, Bitung ke arah Tarago itu kan gelap banget kalau malam, banyak yang kecelakaan kan, banyak yang meninggal juga, jadi pencahayaan juga tolong diperbaiki dan truk-truk kontainernya Lagi daerah. ya kan, apalagi Pak Haji ngepik tuh jadi pik Pak Haji mau dan sebagainya tuh. Jadi kalau banget truk sampah kontainer, kalaupun memang itu mereka itu ngejar target, dikondisikan Pak ada dishubnya yang mengawasi supaya kita nih penjalan yang naik motornya aman, ya kan, nggak terjadi kecelakaan karena kan kemarin aja banyak kecelakaan gara-gara kontainer itu kan. Itu aja sih ya. Terus Kak, kalau untuk gubernur apa Kak pesannya kalau terpilih ya? Gubernur ya, Iya. gubernur mah satu dulu sih yang aku pengenin. Yang pertama itu infrastruktur di Banten masih jomplang di antara kota sama kabupatennya. Apalagi kan daerah kayak kota-kota Tangerang, BSD lah misalnya, walaupun BSD kabupaten, tapi kan dia kayaknya paling kota sendiri ya. Kalau BSD itu mah kayaknya emang bukan dari pemerintah, yang ini kayaknya kan swasta ya, jadi beda banget gitu. Nah, pertama dari infrastruktur jalanannya tolong diperbaiki, sama ini apa ya, akses. Jadi kalau akses jalannya susah, orang-orang, siswa-siswa, anak-anak kecil yang pada sekolah di pedalaman, ya itu susah banget. Ya kan, apalagi kayak daerah Anyer. Daerah Anyer itu kan, Anyer tuh jadi wisata ya. Iya. Tapi jalannya kalau menurut aku tuh masih kurang kalau buat tempat wisata. Yang pertama kecil, luasnya kecil. Yang kedua juga daerah pendidikan sono juga terbelakang banget, asli terbelakang. Kayaknya paling terbelakang di daerah Pandeglang dan sekitar sono tuh, Serang sono. Ya, jadi mohon untuk calon-calon nih, pertama infrastruktur, yang kedua baru pendidikan, yang ketiga baru kesehatan. Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya nama kakak siapa Kak? Nama saya Padil. Kalau kita bilang politik, apa sih yang ada di pikiran kakak? Itu kalau politik tuh paling kayak bahas pemilu segala macam. Terus menurut kakak gimana sih kondisi politik di Indonesia saat ini? Menurut saya sih aman ya. Paling kayak apa? Kayak ada masalah sedikit aja sih di berbagai macam pemilu. Oke, baik. Menurut kakak politik yang baik seperti apa Kak? Jadi tuh kalau politik yang baik tuh politiknya transparan dan apa? Ya terpercaya lah. Terus kakak terlibat nggak dalam kegiatan politik ini? Untuk sekarang sih enggak. Terus kakak tahu nggak tanggal 27 ada pemilihan umum baik gubernur dan wali kota? Tahu. Dari informasi dari mana ya Kak? Dari berita sih. Karena kan di belakangan ini kan lagi banyak calon-calon daerah kan yang ini sosialisasi. Kakak tahu nggak siapa aja calon gubernur sama wali kota? Untuk paling kalau tahu sih yang di daerah Jawa Tengah doang tuh yang apa? Yang belakangan ini tuh viral, Pak Arifin. Terus kalau boleh tahu kenapa kakak pilih calon tersebut? Bukan milih sih, cuma kayak ngikutin beritanya aja sih. Karena kan mereka itu apa? Belakangan ini viral gara-gara apa? Kayak minta bantuan Pak Presiden Prabowo untuk apa? Mengambil hati masyarakat gitu supaya mereka terpilih. Kalau misalkan gubernur sama wali kota nih udah terpilih, Kak, apa harapan untuk mereka? Harapannya paling kayak apa? Mereka tidak apa ya? Jadi mereka tuh apa? Visi misinya dilaksanakan dengan baik dan tidak apa? Tidak apa ya? Tapi visi misinya dijalankan dan tidak apa? Tidak ingkar janji ya, tidak Nah, iya, ingkar. tidak ingkar lah. Baik, sudah Kak, terima kasih Kak. Iya, sama-sama.